Tanya ya, desain dari pabrikan yang mereka perhitungkan di payload, apakah struct capacity atau heap capacity? Semangat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kita. Yang kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang bunyinya begini. Tanya ya, desain dari pabrikan yang mereka perhitungkan di payload, apakah struct capacity atau heap capacity? Nah, pertanyaan dari teman kita ini berhubungan dengan payload untuk alat angkut, gitu ya. Apakah berdasarkan struct atau heap capacity? Nah, sekarang kita lihat dulu apa bedanya struct dengan heap, ya. Misalnya saya punya HD785 atau CAT 777 atau kita sebut saja HDT, ya, heavyweight truck seperti ini. Ini roda depan, roda belakang. Nah, kita gambar dua, ya. Nah, yang disebut dengan struct capacity adalah kalau profil muatannya, nah profil muatan saya gambarkan dengan warna merah. Kalau profil muatannya itu datar, lurus saja begitu. Oke. Kalau datar saja. Nah, kalau heap itu yang munjung. Atau sering kita sebut munjung teres gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan struct, ya, profil muatan yang struct, dan ini yang heap, ya, heap. Nah, sekaligus kita jelaskan di sini, ini off-highway truck atau OHT tanpa tailgate. Kalau dia tanpa tailgate, maka tentu tidak mungkin profil muatannya datar atau struct seperti ini. Tidak mungkin, karena tidak ada yang menahan di sisi sini. Maka supaya dia struct, ya, maka harus ada tailgate, ya. Sering kita sebut sebagai tailgate. Kita gambarkan tailgate-nya begini. Nah, biasanya ditahan di sini. Oke. Inilah tailgate-nya. Nah, nanti di video yang lain kita jelaskan. Nah, kalau sudah pakai tailgate, maka profil muatannya bisa begini. Inilah yang disebut heap, ya. Inilah yang disebut dengan heap. Ya, kurang D ini, heap. Ini jadi heap. Yang sering menjadi pertanyaan adalah heapnya itu seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, tinggi dari heapnya itu ditentukan oleh karakteristik dari material yang diangkut. Kalau kita berbicara batu bara, profil dari heapnya itu biasanya SAE 2:1. Apa itu SAE? Nah, SAE singkatan dari Society of Automotive Engineers, ya, atau kumpulan dari society dari engineer otomotif, kira-kira begitu. 2:1. Maksudnya 2:1 kalau untuk batu bara itu misalkan ini profil heapnya. Kita sebutlah ini X, kemudian ini Y. Oke, maka kalau kita tarik garis di sini, garis putus-putus di tengah, maka kalau ini adalah X dan ini adalah Y, maka X banding Y sama dengan 2:1. Artinya kalau ini 2 meter, ini 2 meter, maka akan terjadi ketinggian setinggi 1 meter. Nah, itu maksudnya. Nah, untuk material yang lebih halus, biasanya material curah, taruhlah pasir misalnya, itu bisa 1:1. Maka tergantung dari jenis materialnya. Dalam hal ini sebagai contoh kita ambil batu bara, maka sesuai dengan Society Automotive Engineers, dia itu profilnya, karakteristiknya 2:1. Maka ini tidak sembarangan juga. Sesuai dengan
karakteristik material yang diangkut. Itu kenapa sebuah pabrikan alat berat sebelum mendesain sebuah alat angkut harus mengumpulkan customer voice, yang salah satunya adalah nanti alat angkut yang akan dirancang itu direncanakan mau mengangkut apa, supaya bisa disesuaikan volume dari vesselnya terhadap kekuatan dari alat angkutnya atau kekuatan dari engine. Nah, maka kalau sudah dipasang tailgate dia bisa hip. Kalau tidak dipasang tailgate dia akan struck. Oke, nah kapan kita butuh profil muatannya seperti ini? Kapan kita butuh profil muatannya misalnya tanpa tailgate? Atau kapan kita butuh tailgate? Kapan kita tidak butuh tailgate? Bedanya di sini, sahabat dunia tambang kita. Oke, kita untuk membedakannya kita gambar satu lagi ya. Kita gambar satu lagi. Kira-kira begini. Coba lihat bedanya kalau tanpa tailgate profil muatannya menjadi begini. Kemudian kalau dengan tailgate berarti seperti ini, profil muatannya menjadi begini. Oke, ini tak perjelas ya. Kalau tanpa tailgate profil muatannya begini. Kalau dengan tailgate profil muatannya begini. Dengan kata lain, muatan payload menjadi sebesar ini. Kalau dengan tailgate menjadi sebesar ini. Mana yang lebih besar? Dari profilnya saja kita bisa lihat bahwa ini lebih besar. Volume plus tailgate itu akan lebih besar dibanding volume minus tailgate. Itu akan lebih besar. Padahal truknya sama, engine-nya sama, kekuatannya sama. Maka biasanya pakai tailgate karena volumenya lebih besar, itu biasanya diaplikasikan untuk density material yang diangkut yang lebih kecil dibanding density material yang diangkut tanpa tailgate karena volumenya lebih besar. Ingat bahwa W atau berat muatan itu volume dikali density. Maka kalau volumenya lebih besar supaya W-nya sama, maka density-nya harus lebih kecil. Maka seperti inilah pasangannya. Kira-kira begitu. Nah, kembali ke pertanyaan. Yang mana yang menjadi patokan? Yang mana yang menjadi patokan untuk mendesain alat berat? Apakah yang hip atau struck? Sekali lagi sesuai kebutuhan teman-teman. Yang pasti adalah yang menjadi patokan pabrikan adalah kondisi paling kritisnya. Kondisi paling kritis. Supaya lebih mudah kita cerna, kita ganti. Ya, karena off-highway truck itu bentuk vesselnya tidak bangun tidak beraturan. Atau bentuknya tidak beraturan. Kita ambil sebuah dump truck yang sangat familiar saja. Taruhlah medium vessel gitu ya. Taruhlah medium vessel. Oke. Tentu ada batasan muatan yaitu GVW. Ya, kita ingatkan lagi. GVW adalah berat total muatan yang bisa dipikul oleh sebuah dump truck termasuk berat dia sendiri. Berarti cabin dan chassis ya, cabin dan chassis plus vessel plus payload. Itulah GVW. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah muatannya dirancang begini? Berarti pakai tailgate supaya profil muatannya bisa begini atau begini. Anggap dimensinya sama ya. Anggap dimensinya sama. Atau begini. Peres saja dia begitu. Ini pakai plus tailgate. Ini peres saja atau seperti itu. Maka sesuai dengan GVW-nya sahabat dunia tambang kita. Yang jelas volume untuk profil muatan seperti ini, volumenya atau volume heat itu lebih besar daripada volume
struct. Dengan asumsi dimensi atau volume dimensi vesselnya sama, ya. Maka biasa ini akan berakibat kalau sama-sama yang diangkut itu adalah batu bara, ya, batu bara, sama jenis muatannya batu bara, dimensi vesselnya sama, tapi yang satu hip, yang satu struct, maka tentu berat muatan atau payload yang hip itu akan lebih besar dari payload yang struct. Oke, sampai di situ dulu. Nah, maka yang menjadi batasannya adalah nanti GVW, ya, kembali ke GVW, kembali ke sini. Jangan sampai payload aktual lebih besar daripada payload yang sesuai dengan batasan kekuatan. Maka perlu dipahami di sini, sahabat dunia tambang kita, yang mana yang jadi pilihan. Biasanya dump truck untuk hauling batu bara di jalan hauling biasanya kecepatannya tinggi. Ya, rata-rata di tambang batu bara di Indonesia ini rata-rata, ya, itu kecepatan berkisar 50 sampai 60 km per jam. Maka kalau dia profil muatannya hip, akan besar kemungkinan jatuh di jalan, ya, jatuh di jalan. Maka daripada berantakan, ya, profil muatannya dibuat struct. Tapi kalau struct volumenya kan jadi lebih kecil, ya, nanti tinggal ditinggiin atau dilebarin atau dipanjangin vesselnya, tinggal dimensi vessel dimainkan di dimensi vesselnya. Karena kalau struct betul tidak jatuh-jatuh di jalan, tapi volume muatan total itu menjadi lebih kecil. Supaya volume muatan totalnya bisa optimal mencapai batasan muatan, nah nanti vesselnya itu dimensinya bisa dimainkan, bisa dipanjangin, dilebarin, atau ditinggiin. Nah, kira-kira begitu. Maka inti jawaban dari pertanyaan ini adalah yang mana yang jadi patokan sesuai kebutuhan. Dan yang pasti akan diambil yang menjadi patokan adalah yang paling kritis. Karena kalau sudah kuat untuk beban yang paling berat atau paling kritis, yang lainnya pasti aman. Kira-kira begitu, sahabat dunia tambang kita. Itulah bedanya struct dengan hip, pakai tailgate dengan pakai tailgate, dampaknya seperti apa. Nah, sekali lagi, yang mana yang jadi dasar dari penentuan desain, maka itu gunanya pabrikan mengumpulkan customer voice. Ini mau dipakai di mana, mau ngangkut apa, kemudian nanti truknya jenisnya apa, dan sebagainya, sebelum mendesain sesuatu. Nah, begitu juga dengan end user, teman-teman kita yang ditambang. Anda harus tahu dulu, truk Anda punya truknya apa, Anda beli apa nih truknya. Apakah Nissan yang seperti apa? Apakah Volvo yang seperti apa? Kekuatannya seperti apa? Kemudian Anda rencanakan mau mengangkut apa? Ya, yang paling besar bedanya adalah misalnya batu bara dengan OB. Density-nya udah jauh beda. Rata-rata density batu bara di Indonesia itu bisa kita ambil di level 0,9 sampai 1 ton per meter kubik. Tapi begitu OB, itu antara 1,6 sampai 2 ton per meter kubik. Jadi harus clear, jangan ketukar-tukar. Didesain untuk ngangkut batu bara, tapi dipakai untuk ngangkut OB. Maka overload, celaka kita. Sebaliknya, didesain untuk ngangkut OB, tapi dipakai untuk ngangkut batu bara, itu namanya Hercules bawa ember. Terlalu ringan bebannya. Tidak efektif kegiatan pengangkutan itu. Nah, kira-kira begitu, sahabat dunia tambang kita. Semoga sudah terjawab, dan sampai bertemu di video berikutnya.